ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga pesan Tuhan yang hari ini kami terima sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Kesanggupan, kemampuan Tuhan berikan kepada hamba-Mu yang terbatas ini, agar hamba ini cuma menjadi corong, cuma menjadi alat, cuma menjadi saluran dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dipermuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu pelayan-pelayan yang luar biasa. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Tuhan. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, walaupun keadaan cuaca ya tidak mendukung kita dalam beraktivitas, ya, bikin kita malas-malas untuk tetap tidur dan tinggal berlama-lama di rumah. Tapi kalau hari ini kita memilih untuk datang beribadah, ya, di saat orang lain masih tidur, karena kita sadar ibadah itu penting bagi saudara dan saya. Amin. Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebabnya ibadah itu harus menjadi kesukaan, kegirangan bagi saudara dan saya. Kalau itu kesukaan, itu kegirangan, maka saya percaya pintu gereja belum terbuka, kita sudah ada di rumah. Amin. 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 Kan suka, girang, iya kan? Sesuatu yang suka, sesuatu yang kita gemar, pasti menunggu waktunya. Belum tiba saatnya, tapi sudah siap-siap. Saya percaya ke depan saudara dan saya semakin lagi, ya, awal lagi dia datang beribadah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masih tentang tema berdampak. Ya, hari ini kita berbicara tentang hidup berdampak adalah identitas setiap kita orang percaya. Ya, berdampak sama juga dengan berbuah. Yang dalam perkembangan rohani seseorang, saudara dan saya selaku orang percaya, pasti dimulainya dari yang namanya tertanam. Kita bergereja di gereja lokal satu tempat dan tidak pindah-pindah, ya kan? Kalau tanaman dipindahkan pasti tidak akan subur. Saya tidak mengatakan itu tanpa bukti, karena suatu ketika pohon pinang di depan itu kita tanam buah, ya. Cuma karena PAM mau gali air supaya disambung saluran airnya ke bank modern, mereka memindahkan pohon pinang itu ke sebelah. Lalu akibatnya yang terjadi sampai hari ini, dua-dua tanam sama-sama, tapi satu lebih besar dan satu lebih kecil. Ya, mengapa? Karena dipindahkan. Makanya jangan kita menjadi orang yang suka, ya, gereja keliling-keliling somlaki, ya, tapi tidak menetap di gereja hati hamba ini. Ya. Nah, waktu kita tertanam, lama kelamaan kita pasti akan bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, kita pasti akan berbuah. Dan itu yang Tuhan harapkan. Kita harus berdampak, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya, sebab yang dicari Tuhan pada pohon ara adalah buahnya. Saya percaya saudara tahu dan ingat betul bagaimana pohon ara ditunggu sampai 3 tahun hanya untuk berbuah. Ketika tidak didapati berbuah, dikutuk Tuhan. Kemudian waktu dia datang melihat pohon ara yang begitu rimbun, yang kebiasaan pohon ara itu waktu daunnya berimbun pasti sudah ada tunas, bahkan sudah ada berbuah, tapi kenyataan tidak ada. Hal yang sama pun Tuhan lakukan kepada pohon ara yang 3 tahun ditunggu tapi tidak berbuah. Demikian pun dengan kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya. Tuhan menginginkan bahwa kehidupan saudara dan saya itu ada berdampak atau berbuah bagi banyak orang.
Ya, saya katakan berdampak dan berbuah itu sama, karena berdampak adalah sesuatu yang orang lain merasakan atas kehidupan saudara dan saya. Berbuah pun sama. Buah itu pun dirasakan oleh orang lain, bukan oleh pohon itu. Maka buah dan dampak itu sesuatu yang sama. Ya. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki hidup yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya sebagai orang Kristen, kehidupan kita harus dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang baik yang kita tampilkan agar mereka dapat percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berdampak itu sendiri artinya mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Ya, pengaruh kita harus kuat di sekeliling kita, supaya kita tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita betul-betul mempengaruhi orang lain. Tujuannya satu, supaya mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan oleh apa? Melihat ya hal-hal yang baik yang keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengapa demikian? Sebab sesungguhnya saudara dan saya adalah garam dunia dan terang dunia. Sesuai fungsi dan manfaat, garam memberi pengaruh rasa terhadap suatu masakan. Terang pun sama, memberikan suatu pengaruh yang tadinya gelap menjadi terang. Makanan yang tadinya hambar dan tidak terasa tawar menjadi terasa dan enak serta gurih. Itulah kehidupan saudara dan saya yang dikatakan oleh Yesus bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Amin. Jangan mengantuk dulu. Ya. Nah, mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya percaya ayat ini sudah sering ya kita baca, kita dengar banyak. Tapi alangkah baiknya kita pengulang lagi untuk mengingatkan saudara dan saya. Kalau sudah dapat, saya mengundang semua kita bangkit berdiri dan kita membacakannya secara bersama-sama, dimulai dari perikopnya. 2, 3. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika kamu itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi garam dunia dan terang dunia bukanlah merupakan suatu usaha kita untuk menjadikan kita menjadi garam dan terang. Sebab Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi garam dunia, kamu akan menjadi terang dunia. Yesus pun tidak berkata bahwa kamu harus menjadi garam dunia, kamu harus menjadi terang dunia. Tetapi yang Yesus katakan adalah kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Mari kita simak baik-baik seperti ini. Kata yang dimaksudkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh ya kita sadar apa fungsinya kita. Selama Tuhan kasih kesempatan bagi kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen yang seharusnya punya identitas berdampak bagi banyak orang. Sebab garam itu, sebab menjadi garam dunia itu dan menjadi garam dunia itu bukan prestasi kita. Bukan kita berusaha supaya kita menjadi asin seperti garam. Bukan kita berusaha dengan kebaikan kita supaya kita menjadi terang seperti terang Tuhan. Tetapi memang
kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi garam dunia dan terang dunia. Itu sebabnya tidak dikatakan kamu harus menjadi garam dunia atau kamu akan jadi garam dunia, tetapi kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Sejak semula waktu manusia diciptakan oleh Allah, mereka diciptakan dengan identitas yang jelas, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi akibat ketidaktaatan manusia, mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga identitas mereka kacau, rusak, bahkan hilang. Itu sebenarnya manusia kalau kita lihat makin hari makin jahat. Padahal sebenarnya tidak demikian Allah menciptakan mereka. Allah bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi karakter kita adalah karakter yang mirip dengan Allah. Gambar dan rupa berbicara tentang karakter yang sama dengan Tuhan. Kalau dia itu pengasih, kita pun pengasih. Kalau dia itu pengampun, maka kita pun adalah orang-orang yang mengampuni orang lain. Kalau dia itu begitu panjang, sabar, dan besar kasih setianya, maka kehidupan saudara dan saya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah memiliki hal yang sama pula seperti Allah. Ya, tetapi begini, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran itu menjadi rusak, identitas itu menjadi hilang. Tetapi Yesus datang dalam karya penebusannya atas manusia yang berdosa, dan salah satu yang dia berikan kepada manusia adalah identitas. Nah, identitas itu adalah garam dunia dan terang dunia. Makanya dia berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, menjadi garam dunia dan terang dunia bukanlah merupakan usaha kita atau prestasi kita, tetapi oleh anugerah Allah. Bagian kita adalah memainkan peranan kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Ya, jadi kita hanya menerangkan sesuai apa identitas kita. Kalau agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain melakukan kebaikan untuk diselamatkan, tapi kekristenan beda. Ya, bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Jadi setelah diselamat, barulah kita bisa berbuat baik oleh kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 10. Ya, tolong Bapak Lus baca untuk kita semua. Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi diciptakan kembali, dilahirbarukan kembali. Ya. Baru apa? Mampu, bisa melakukan pekerjaan baik. Ya. Tanpa kelahiran baru, segala upaya kita apapun tidak akan maksimal menjadi orang percaya. Ya. Lahir baru. Makanya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Mati bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Terjadilah hidup baru. Meninggalkan kegelapan, masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah yang memampukan kita. Amin. Jadi kalau hari ini mau tapi saya bisa, koreksi. Kenapa? Sudah janji berulang, tapi terulang kembali. Mengapa? Karena belum diciptakan kembali, belum dilahirkan kembali. Makanya tabiat-tabiat lama masih ulang dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi tahun ini, akhir tahun ini kan biasa orang suka berjanji.
tahun ini kita tutup semua sudah. Ya kan? Betul ke saya? Habis tahun mau hidup baru lagi. Ya kan? Dari tahun ke tahun. Setiap akhir tahun janji. Habis tahun parlente jalan terus. Kenapa? Bukan tidak mau, tapi tidak sanggup melakukan itu. Punya keinginan, punya kemauan, punya kerinduan, tapi tidak ada kekuatan yang membackup kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, kelahiran kembali harus menjadi bagian saudara dan saya. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Ini bisa. Alkitab yang berbicara langsung. Baca di Alkitab, itu yang dilakukan Yesus, itu pula yang kita lakukan. Tidak ada seandai-andainya. Kalau Tuhan yang suruh, Dia kasih segala fasilitas. Kalau Dia yang perintah, Dia kasih kekuatan. Asalkan sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Karena pengalaman ini pengalaman untuk banyak orang, termasuk saya juga. Berikrar untuk melakukan yang terbaik, mau tinggalkan yang lama, tetapi belum dilahirkan kembali, mustahil. Tetap terjadi jatuh di kesalahan yang sama. Ya kan? Jatuh di kesalahan yang sama. Keledai saja, dia lebih pintar dari orang yang jatuh di kesalahan yang sama. Karena waktu dia pergi jatuh dalam lubang itu, dia balik, dia akan menghindar lubang yang bikin dia jatuh. Tapi kalau orang yang tinggal jatuh di kesalahan yang sama, harus belajar dari keledai. Ya kan? Padahal diciptakan berkuasa atas segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak di atas segala bumi. Tapi kalau disuruh belajar kepada binatang, hewan, disuruh belajar dari semut bagi orang yang malas, ini sesuatu yang harus betul-betul dikoreksi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau sering kali kita mendengar mengenai garam dunia dan terang dunia yang begitu akrab di telinga kita, tetapi terkadang pada akhirnya atau pada prakteknya seringkali tidaklah demikian kehidupan saudara dan saya, maka hari ini kita akan belajar tentang garam dunia dan terang dunia yang adalah identitas saudara dan saya selaku orang percaya. Mari kita lihat bagian pertama, garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya percaya bahwa semua kita, apalagi terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang pintar masak, pasti tahu apa fungsinya garam. Ya kan? Fungsi garam memberi pengaruh rasa asin pada makanan yang kita masak. Ya, pada zaman itu waktu Yesus menyampaikan ini, tidak ada bumbu-bumbu yang lain selain garam untuk menyedapkan makanan. Tidak ada roiko, tidak ada apa lagi? Miwon, vetsin, apa lagi? Pala, cengkeh, dan sebagainya macam. Cuma hanya garam pada saat itu. Karena itu garam sangat dibutuhkan. Sebab dia memberikan pengaruh rasa terhadap makanan yang kita makan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita makan makanan itu tawar, ya kan? Orang yang darah tinggi disuruh jangan makan yang asin, saya dia komplain. Apalagi kita yang jalan tol bebas hambatan, mau asin, manis, pahit seperti nano-nano pun, kalau tanpa garam pasti susah besar. Amin. Amin. Jadi garam itu memberi pengaruh bagi rasa suatu makanan, untuk makanan itu merasa asin, terasa asin dan gurih. Saudara dan saya adalah garam dunia. Berarti kehadiran kita adalah kehadiran yang mempengaruhi orang lain, mempengaruhi yang baik terhadap orang lain, dan kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang bermanfaat dan dibutuhkan. Sehingga tanpa kehadiran saudara dan saya, orang terasa kurang lengkap. Amin. Siapa di sini yang pergi di suatu tempat, orang lagi bicara, lalu kemudian kelompok itu bubar? Ada kesini di tempat ini?
Ya, kalau ada koreksi, berarti waktu dia datang di suatu kumpulan itu yang tadinya nyaman, damai, sudah terasa gersang dan tidak penuh dengan sukacita. Tapi kalau dari jauh lagi sudah dipanggil, mari bro, mari ses, mari penggabung, silakan sulama berkata. Nah ini orang-orang seperti ini punya pengaruh yang baik, ya kan? Itu jelas. Jadi kalau hari ini ada istri atau suami yang berangkat untuk satu tujuan, kalau istri atau suaminya tanya, berapa lama berangkat, Mam? Ya kan? Mami bilang 3 hari. 3 hari sekali. Kalau lama itu berarti istri itu punya pengaruh yang baik. Ya kan? Karena kalau tanpa dia, aku itu butiran debu. Tanpa dia, lu bantu talang orang. Anak-anak saya tahu kemana-mana, saya tahu makan di mana, bikin apa, sudah tidak tahu. Itu betul-betul istri yang cakap, istri yang bijaksana. Tapi kalau ketika suaminya tanya, Beb, ini mau berangkat berapa lama? Saya cuma 3 hari saja. Kenapa saya 3 bulan sekali? Kalau jawaban itu muncul dan keluar dari mulut suami, koreksi diri. Berarti pengaruh istri di rumah itu pengaruh yang tidak baik. Mungkin mulutnya banyak kayak burung berkicau, atau mungkin tanggal tua beda temperaturnya dengan tanggal muda dan tanggal tengah-tengah. Ya kan? Kalau muda, Pak, Say, ya kan? Kalau tengah bulan mulai panggil nama, karena uang sudah kurang, persediaan makin menipis. Tanggal tua, saya dari mana? Itu berarti saya ada apa-apa lagi, karena sudah tanggal tua, ya kan? Nah, ini harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus punya dampak, pengaruh yang baik seperti garam yang memberikan pengaruh rasa asin kepada makanan yang kita masak. Waktu kita bertemu dengan orang, waktu kita bergaul dengan orang itu yang tadinya malas, dia jadi rajin. Itu berarti pengaruh yang baik. Kalau orang itu awalnya tukang cerita orang, tukel sana sini, tip sana tip sini, waktu dengan kita, dia bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu pengaruh yang baik. Dulu sebelum bergaul dengan kita, masuk gereja timbul tenggelam seperti kapal silat. Ya, ada Natal, Paskah, orang nikah dan orang mati baru datang. Tapi hari ini dia setiap minggu dia datang. Bahkan dia double ganda. Sudah jam pertama, masuk jam kedua, dia tetap beribadah. Itu namanya pengaruh yang baik bagi kita. Itu kita berpengaruh. Ya, dulu tidak mengasihi orang, tapi hari ini dia mengasihi orang. Itu pengaruh yang baik yang ada pada kita, yang kita tampilkan. Orang-orang seperti ini pasti sangat membutuhkan saudara dan saya di sekitar mereka. Itu sebabnya kita adalah garam dunia. Kalau kita garam dunia, berarti kita memiliki pengaruh yang baik di sekitar kita. Dimulai dari rumah, tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, di gereja sekalipun, kita memiliki dampak yang baik yang bisa membawa orang datang cari Tuhan, datang percaya Tuhan. Yang kedua, garam dalam fungsinya, dalam bahasa Yunani halas, berarti pengorbanan. Ya, berkorban bagi orang lain, bukan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi, adalah ciri khas kehidupan orang percaya. Saudara dan saya harus memiliki jiwa untuk berkorban bagi orang lain. Mengapa? Karena sebelumnya Kristus dalam berkorban bagi saudara dan saya, bukan waktu kita dalam keadaan baik, bukan waktu kita dalam keadaan benar, tapi kita ada dalam keberdosaan dan patut dibinasakan.
Dia telah mati untuk saudara dan saya. Pengorbanannya melebihi segala apapun yang hari ini kita korbankan bagi orang lain. Kita korban belum tangisan, apalagi darah. Kita hanya berkorban kadang-kadang dari kelebihan yang ada pada kita. Waktu kita berkorban, orang lain terpenuhi, kita tidak pernah berkekurangan. Jadi itu harus ada pada kita. Ya, jiwa untuk berkorban bagi orang lain, berkorban juga bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kemarin waktu Natal di gereja, ya, saya melihat, dan ini harus diubah, saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan berupaya untuk menyampaikannya sejelas-jelasnya. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang betul-betul paham akan firman Tuhan, betul-betul hafal firman Tuhan. Tapi terkadang kita bisa kalah di luar sana, yang orang-orang tidak pernah baca Alkitab sekalipun. Disuruh bakti di gereja, kerja pun ditinggalkan demi ada di gereja. Walaupun mungkin itu ketakutan yang ditebarkan, ya kan? Bukan karena kesadaran, bisa saja itu terjadi. Tapi kalau dia mau menaik di atas menara pun dia rela. Tinggalkan pekerjaan untuk sementara, pekerjaan tinggalkan. Ya, orang lain mau bongkar, saya bisa bongkar, tinggalkan. Ini ada kerja bakti di gereja. Tapi kita di tempat ini, Bapak Ibu, setiap program gereja, apapun acara itu, selalu disesuaikan dengan kondisi pekerjaan saudara dan saya. Tetapi faktanya, Bapak Ibu, yang tukang cat cuma itu saja. Yang memasak sampai akhirnya mau minta pensiun dini, jadi ketua konsumsi, ya kan? Makanan untuk 200 orang lebih itu sendiri yang handle, ya kan? Tapi itulah yang kemarin kalau dengan hari Sabtu, pandang pada Yesus, jangan pandang orang lain. Sebab upah kita, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya pada episode berikut sudah banyak yang cat di gereja. Pada saat berikut sudah banyak yang cuci piring. Pada saat berikut beramai-ramai kita bergotong royong di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan ini dimuliakan. Ini harus ada dalam kita. Jangan cakap dalam baca, dalam dengar, dalam menyampaikan. Ya, Matius 5 ayat 20 dibilang apa begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Torah dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi, ahli Torah, dalam hal 3 hal sangat betul dan teliti dengan ini: sedekah, berdoa, berpuasa. 3 hal yang tidak pernah dilewatkan dalam kehidupan mereka. Tapi kemudian kenapa Yesus mengatakan itu bagi mereka? Yang tujuannya adalah kepada saudara dan saya. Jika hanya ibadah, doa tanpa aplikasikan kebaikan yang harus kita nyatakan, bukan saja di tempat ini, tapi dimanapun kita berada, maka kerajaan surga tidak mungkin akan kita masuki. Jelas ayat itu. Coba Bapak Nus buka Matius 5 ayat 20. Ya, ini memicu Bapak yang marah. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tekun berdoa, sumbang di gereja, berpuasa Senin dan Kamis. Kadang puasa, kadang tidak. Tapi kalau cuma hanya sekedar penampilan lahirnya, cuma hanya sekedar tampak tapi tidak berdampak, tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Dan jangan tampak rohani seperti pohon ara yang daunnya hanya rimbun tapi tidak memiliki buah. Tuhan marah, Tuhan kutuk, Tuhan buang ke dalam api.
Kehidupan saudara dan saya pun sama. Kita hanya tidak tampak sekedar rohani, tapi betul-betul dalam kehidupan kita, kita praktekkan apa yang kita terima. Kita bagikan apa yang telah kita terima. Itulah hidup yang berdampak, bukan sekedar tampak. Ya. Inilah garam. Yang dalam arti kedua, dalam bahasa Yunani haras adalah pengorbanan. Seberhasil apapun ya kita lakukan, sehebat apapun kita dalam segala hal, hebat dalam pelayanan, hebat dalam pekerjaan, sukses dalam karya, tapi tidak ada dalam hal berkorban, maka kita tidak akan sedang menceritakan Kristus lewat kehidupan saudara dan saya. Ya, mari anak-anak muda, kita melayani itu harus. Semua kita yang melayani itu harus. Tetapi bagian kita, mari, ketika ada sesuatu di tempat ini, mari kita berkorban. Entah itu pikiran, entah itu tenaga, entah itu dana, kita lakukan. Sebab sekali lagi, Yesus telah berkorban, dan itu lebih dahsyat daripada apa yang hari ini kita korbankan. Nyawanya dipertaruhkan, nyawanya dikorbankan, hanya untuk saudara dan saya dibenarkan, supaya tidak binasa. Masakan berkorban bagi orang lain, berkorban bagi gereja, kita masih tebang pilih. Tidak ada. Jangan pernah ragu. Lakukan perintah Tuhan. Tidak akan pernah membuat kita miskin. Lakukan perintah Tuhan. Tidak akan membuat kita menderita dan sengsara. Justru lakukan perintah Tuhan. Kehidupan saudara diberkati, kehidupan saudara dicukupkan, kehidupan saudara dan saya berkelimpah. Yang berikut, garam dalam fungsinya memberi pengaruh kepada makanan, dia pun mengawetkan makanan. Dunia dalam keadaan yang berbusuk secara moral, ya kan? Kemarin saya nonton di televisi, ada bapak yang emosi banting anaknya sendiri sampai mati. Ya, bayangkan kalau anak sendiri saja bisa kasih mati, orang lain apalagi? Ya kan? Mama saya mau tahu, lapor polisi, tetap kembangkan kasus, tetap lanjutkan kasus. Karena ini sudah luar biasa. Anak dibanting sampai mati oleh seorang ayah kandungnya. Ya kan? Ada perkosaan oleh anak-anak sekolah. 6 orang terhadap seorang gadis yang masih sekolah. Ya kan? Ini luar biasa Bapak Ibu. Kebusukan sementara terjadi di dunia ini. Jika saudara dan saya tidak memfungsikan diri, tidak memerankan diri sebagai garam dunia, maka dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Bahkan kita pun bisa saja ikut-ikutan jadi rusak. Alkitab bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus beda. Kita harus berani tampil beda. Orang dalam mencapai sesuatu, memakai segala hal, halal ataupun haram, mereka lakukan demi mencapai hal sesuatu. Kita lakukan kebenaran demi mencapai segala sesuatu, meskipun sedikit hasilnya hari ini. Alkitab bilang apa? Lebih baik penghasilan yang sedikit disertai kebenaran daripada banyak disertai dengan ketidakadilan. Hari ini orang berusaha untuk meraup sebanyak-banyak keuntungan, kekayaan, harta, apapun caranya. Tapi hari ini banyak yang sudah disita. Termasuk sofa bekas pun diangkat dari rumah. Ya kan? Yang sedikit asal selalu. Kalau itu datangnya dari Tuhan, tetap kaya, tetap makmur, tetap berkelimpahan. Sebab Alkitab dalam berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kesusahan tidak ditambah di belakangnya. Makan enak, tidur nyenyak, kerja nyaman. Seng ada yang datang baju coklat, baju apapun datang ke rumah, antar amplop coklat. Ya, hari ini kan orang mau menanti-nantikan tahun baru seperti apa, tapi hari ini orang menanti-nantikan kasus nanti seperti apa. Betul berdoa bagi daerah ini. Sungguh amat tragis. Ini sudah jatuh ketimpa tangga juga.
sudah krisis duluan secara dunia, bahkan Indonesia, tapi merosot dalam ekonomi karena korup di mana-mana. Ya. Nah kita, saudara dan saya, menjadi bagian untuk mencegah terjadinya pembusukan. Kalau itu saudara ASN, buktikan. Kalau A, B, mau kebijakan sampai keterpijakan pun tidak bisa. Itu saja. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Kalau dia yang mengangkat, tidak ada satupun yang menurunkan. Kalau dia yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupi pintu-pintu yang ia telah bukakan. Itu keyakinan saudara dan saya. Supaya kita menjadi garam, kita dapat mempengaruhi dunia, kita dapat mengawetkan dunia ini, supaya tidak terkontaminasi dengan kebusukan-kebusukan yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, sebagai garam dunia dan bukan garam gereja, mulai ketawa lah. Ya kan hari ini kan banyak orang jadi garam di gereja, tapi di dunia, di luar sana, terus yang jadi garam lah. Terus jadi apa? Tawar, ya. Minggu malaikat, Senin sampai Sabtu setan. Ya kan? Waktu di gereja, ujian penyembahan, malaikat anggu kepala, sing sama dengan anak tumbuh. Luar biasa dia. Tapi waktu keluar dari gedung gereja ini, setan juga geleng kepala karena tidak sejahat daripada dia. Ya kan? Orang percaya seperti ini banyak. Minggu alim, Senin sampai Sabtu alim. Makanya betul saya bisa bawa orang. Betul saya bisa tadi orang datang ke Tuhan. Mau bicara apa? Hafal firman dari Kejadian sampai Wahyu, tapi perilaku yang ditunjukkan tidak sesuai, itu menjadi batu sandungan. Sebab tindakan kita, perbuatan kita, berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Karena itu nyatakan bahwa kita mampu menjadi garam seperti garam dunia. Bahwa kita adalah pemeran garam dunia yang terbaik. Sebab jika tidak, garam itu jadi tawar. Ya kan? Di sana dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan dihasilkan? Penawar untuk makanan yang tawar adalah garam. Tapi tidak ada penawar apapun untuk garam yang tawar. Makanya dibuang, lalu dihina, dilecehkan oleh orang lain. Ya kan? Garam pada saat itu bukan seperti garam hari ini kita di garam di dapur. Semuanya berbentuk garam. Apapun itu taruh tetap dipantah, di bawah sekali kantong, rasa pun tetap masih asin karena sudah garam utuh. Tapi zaman itu garam itu diambil langsung dari laut dan berubah seperti bongkahan batu. Kadar garam waktu itu di laut mati itu 30%. Di dalam bongkahan seperti batu itu ada banyak kandungan mineral dan sodium yang memberikan rasa asin. Waktu dipakai itu hanya dicelup pada makanan. Setelah dirasa cukup asinnya diangkat lagi. Masa berikut ditaruh lagi. Dirasa cukup untuk makan, angkat lagi. Lama kelamaan sodium saat itu yang cepat larut dalam air akan habis. Lalu kemudian dia hanya terjadi bongkahan batu yang tidak lagi asin. Itu sebabnya orang akan setelah memakai itu akan membuang di jalan. Lalu orang berjalan injak akan itu bongkahan batu yang tidak lagi mengandung garam. Kehidupan saudara dan saya pun harus tidak menjadi tawar. Apapun keadaan, apapun situasi, dampak hidup saudara harus tetap ada. Mau dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan enak maupun tidak enak, dampak tetap harus terlihat. Ya, karena banyak orang kalau nyaman, bersyukur Bapa, ya kan? Tapi waktu sudah tidak dalam kurang nyaman, aduh ini apa yang jadi lagi, ya kan? Lagu diubah. Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang
tiada akhir. Nah itu, menyanyi ini derita pernah akhir. Tapi kalau bersyukur, derita selesai. Derita kita bisa lewati. Makanya garam itu kehidupan saudara dan saya. Janganlah menjadi tawar, janganlah tidak berdampak, janganlah tidak berbuah. Karena jika tawar, kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang bodoh. Bahasa Yunani moraino artinya menjadi bodoh, tumpul, tidak terpakai. Ya, kalau hidup kita yang harusnya mempengaruhi tapi sudah dipengaruhi oleh dunia, kita adalah orang-orang yang bodoh. Karena saudara dan saya memiliki identitas sebagai garam dunia. Saudara dan saya punya identitas mempengaruhi orang lain dalam hal-hal yang baik, bukan dipengaruhi oleh orang lain dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Duduk dalam komplotan perokok, jadi perokok. Duduk dalam komplotan peminum, jadi peminum. Duduk dalam komplotan pencemooh, jadi pencemooh. Duduk dalam kelompok apapun yang jahat, jadi jahat. Ini sama di lingkaran. Itu saya tahu lingkaran, Pak. Bunglon itu, kalau itu diambil dan lingkaran. Kalau itu dempeci warna hitam, dia warna hitam. Dia ada di daun hijau, dia warna hijau. Dia ada di batang pohon yang coklat, dia jadi coklat. Nah kehidupan begini, ini kehidupan seperti satria wajah hitam. Ya. Saya pernah ketahui. Ini kehidupan seperti aluminium. Siang nama lain, malam nama lain. Makanya selesai asyik hidupnya, saya tahu mau kasih gelar apa untuk gelar terakhir. Almarhum tidak, almarhum juga. Makanya aluminium yang tepat bagi orang-orang yang demikian. Kita bilang jika tidak panas, tidak dingin, tetapi suam-suam kuku akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Yang kedua, yang terakhir, kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan sementara menandaikan saudara dan saya selaku orang Kristen sebagai kumpulan-kumpulan orang percaya yang diletakkan di atas gunung. Kehidupan saudara dan saya itu terlihat. Kehidupan saudara dan saya itu tersorot. Kehidupan saudara dan saya itu seperti selebritis. Semua orang akan melihat gerak diri kita. Semua orang akan melihat tingkah laku kita. Apapun usaha kita, siapapun usaha profesi kita, semua itu menjadi sorotan. Jangankan berbuat jahat, mengeluh saja orang bilang ini orang percaya model apa? Iya kan? Jangankan pukul orang, fitnah orang saja, susah ada harga lah. Makanya orang Kristen ini, saudara dan percaya, saudara saya dan saya orang percaya, ya, sering kali dipandang orang lain, dipandang dunia ini, standarnya harus lebih tinggi. Jika tidak, kita akan dilecehkan. Katanya orang perto, katanya pelayan, tapi nyontek di sekolah. Nah itu misalnya, iya kan? Kemarin drama, satu majelis, tapi kas naik barang saya tahu harga, saya mau tahu, iya kan? Belajar, bukan di orang kaya, di orang kaya, pilih-pilih orang, padahal barang murah. Pilih yang sebelah ini barang lebih mahal, iya kan? Tapi dia sangat gengsi. Lalu orang yang kaya yang jual dengan harga setengah, ya barang setengah harga satu, itu juga orang percaya, iya kan? Jual mau untung banyak, jual mau pasti kurangi ukuran, iya kan? Jual mau tipu sana sini. Nah ini tidak bisa jadi contoh. Jika orang bilang ini bukan, kok gereja pertobatan seperti itu, ya kan? Orang percaya kok seperti itu, kita jadi sorotan. Makanya Yesus bilang itu
kepada orang Farisi dan ahli Taurat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, kau tidak akan masuk kerajaan surga. Standar kita dalam kehidupan kita harus tinggi, karena kita adalah orang-orang yang tampak di atas gunung, yang semua orang melihat kita, semua orang menyoroti kita. Apapun itu, sekecil apapun kita, semuanya itu jadi sorotan. Makanya kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, kita harus berhati-hati pula dalam tindakan. Ya. Adakah di antara kita kalau melakukan itu ada penyesalan? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, hati-hati. Ya, saya pernah kemarin 2 atau seminggu yang kemarin itu ada bapak satu, dia berkopi, kopinya sudah minta marah-marah. Ya, ada kebetulan ada anak tua di sini, ada juga sebentar di sana. Ada berbelanja juga. Jadi orang bilang pendeta juga manusia. Ya, jadi dia bicara sukasar, mau cepat-cepat padahal orang lain dari kebuka. Sudah kopi, tidak bilang warna atau tidak, terima kasih ini mau kopi, dikasih kopi, saya kasih. Loh, kenapa tidak warna nih? Loh, bapak kan bilang kan kopi. Kalau kopi di sini semua umumnya langsung gandakan saja, tidak dibilang warna walaupun aslinya warna. Oh tidak bilang tapi harus warna. Oh sudah nanti kau kopi warna. Bapak ini harus warna 1 lembar 5.000. 5.000 sekali dah. Nanti semarang lagi. Ini biasa akhir tahun orang stres banget. Pikir banyak anak pakai anak sepatu dan segala macam. Besok ini nanti pas begini. Ada jengkel juga Bapak Ibu. Sudah Bapak kalau saya mau kopi, tanpa lain saya di sana masalah. Tapi setelah itu saya jadi rasa tidak nyaman. Seharusnya kan jawaban baik-baik saja. Bapak memang harganya segitu. Kalau tidak cocok tempat lain saja. Tapi itulah kita. Kadang-kadang begitu. Seharusnya ungkapkan dengan kata-kata yang baik, jawaban yang lemah lembut. Tapi kita berkata-kata dengan pedas. Makanya orang tersakiti. Iya kan? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi jawaban yang pedas, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya percaya mungkin kemungkinan Bapak itu ini beta PSBB juga. Bisa balik-balik ke ini. Ya kan? Tapi kita minta ampun dari Tuhan, Tuhan tolong buatkan beta. Salah sekali, salah. Ya? Salah, menyesal sekali. Ya. Menyesal. Seharusnya tidak boleh begitu. Orang mau tahu kita siapa atau tidak tahu siapa kita, tapi jati diri kita adalah terang. Kita terangi, ini salah. Harus begini dan begitu. Tapi kalau kita menutupi seperti menutup dengan gantang terang itu, maka kita adalah orang-orang yang bodoh. Ya kan? Dalam ayatnya dibilang apa? Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Adalah suatu tindakan yang bodoh. Ketika pelita dinyalakan dengan susah payah, lalu mengambil penutup saji, gantang itu, ya, yang tidak ada udara, tidak ada nap untuk keluar, lalu tutup itu pelita, pasti mati karena tidak ada udara. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Kita ini terang, tapi perilaku kita seperti orang yang membawa pelita taruh di bawah gantang. Kita yang seharusnya memberi petunjuk, kita yang harusnya memberi pengarahan, tapi kita malah menutupi yang namanya petunjuk dan segala sesuatu yang bisa menerangi orang. Ya. Pelita harus taruh di kaki dia. Kebaikan kita harus dipertontonkan bagaimana orang di luar sana. Bukan disimpan, tapi dipertontonkan, diperlakukan, diperlihatkan sebagai sarana terang dunia. Nah, terang dunia adalah sesuatu yang status daripada Tuhan. Dia berikan kepada saudara dan saya selaku orang percaya. Dia bilang, akulah terang dunia. Tapi dalam Yohanes, dalam Matius ini apa? Kamu adalah terang dunia. Ini salah satu status di luar status yang lain yang dia berikan. Dia tidak bilang kamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu adalah pintu. Tidak. Dia hanya pintu, dia hanya jalan, dia hanya kebenaran, dia hanya hidup.
Tapi dia katakan kepada saudara dan saya, kamu terang dunia. Padahal dia terang dunia yang sesungguhnya. Apa artinya? Saudara dan saya tidak punya memiliki terang. Tuhanlah yang punya terang. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, terang itu akan menerangi kehidupan saudara dan saya. Terang kita seperti terang bulan. Bukan kue terang bulan. Terang Tuhan itu seperti matahari. Bulan tidak mungkin memancarkan cahaya kalau itu tidak datangnya dari matahari. Makanya biar malam gelap, walaupun dia ada tapi tidak nampak, karena matahari tidak menyinari. Demikian pun kehidupan saudara dan saya. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya tetap gelap. Ya, Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Rapat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, izinkan Dia pula tinggal di dalam kita, maka kehidupan kita pasti akan bercahaya. Maka dengan demikian, orang pasti akan melihat perbuatan baik kita. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Waktu buat baik, pujian, kemuliaan, itu bukan bagi saudara dan saya. Ini karena beta kasih jadi gembel. Salah. Yang kita lakukan karena Tuhan di dalam kita, terangnya ada pada kita, maka kebaikan kita itu nyata bagi orang lain dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kondisi yang demikian akan membuat orang datang mencari Tuhan. Mai tua yang sempurna di gereja, dia jadi di gereja. Pai tua yang sempurna tahu gereja, karena kelakuan istri yang sebetul jadi tahu gereja. Karena kelakuan istri dan suaminya sesuai dengan firman Tuhan, dia jadi terang di rumah, dia menampilkan perbuatan-perbuatan bagi rumah. Makanya bukan saja suami, anak-anak pun datang ke gereja, datang cari Tuhan. Yang tidak pernah berdoa, jadi tahu berdoa. Yang tidak tahu melayani, jadi melayani. Itu dampak. Itu terang yang harus kita perlu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak seperti yang demikian. Mereka seperti yang menyalakan pelita lalu taruh di bawah gantang. Makanya tokoh terkenal dari India, Mahatma Gandhi, dia sangat kagumi tingkah laku daripada Kristus Yesus. Dia sangat kagum dengan ajaran di dalam Alkitab, tapi dia tersandung oleh banyak orang Kristen. Kiranya saudara dan saya bukanlah orang-orang yang demikian, karena kita memahami bahwa kita adalah terang dunia, kita pun adalah garam dunia. Itu identitas kita. Kita hanya tinggal memfungsikan itu dalam keseharian kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.